Halo, welcome back to my channel Randy C ya. Hari ini seperti biasa, semoga semuanya sehat, semoga YouTuber pemula cepat tergapai target-targetnya. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Amin. Ya, malam ini saya sebenarnya daripada lupa ya, ingin menceritakan kepada teman-teman suatu pengalaman dari nenek saya, almarhum nenek saya. Ya, mungkin bermanfaat, monggo disimak. Tapi sebelum itu ya satu pencetan lah buat subscribe-nya, itulah dikit-dikit lah. Tolong ini mah langganan yuk, abis langganan nyalain lonceng sebelah sini, cakep kan? Ya udah. Oke, langsung kita mulai dari ceritanya ya. Profilnya itu seperti ini. Ini nenek saya sendiri ya, jadi valid lah. Saya juga hidup bersama nenek saya dulu bertahun-tahun, belasan tahun lah, bukan bertahun-tahun, belasan tahun. Profilnya itu nenek saya ini seorang petani kebun, dimana itu kebunnya berada di bawah gunung ya, lereng gunung. Tempatnya juga ya kalau dibilang masih gunung yang belum dijamah, bukan jalur pendaki. Dan di situ nenek saya berangkatnya pagi, mulai jam 6 lah itu berangkat ya. Pulangnya itu biasanya setelah asar atau mau maghrib seperti itu. Jadi kalau dibilang nenek saya itu bukan tipe sosial ya, ada syukurnya juga dengan tipe seperti itu, tidak terlalu bersosial sehingga dihindarkan dari kegiatan gibah, jelek-jelekin orang, karena stay-nya itu di hutan, pinggir hutan ya tepatnya. Ya kegiatan seperti itu sudah dilakukan nenek saya udah puluhan tahun lah ya kalau dibilang. Nah, hari ini suatu kejadiannya ini ya, selama bertahun-tahun ini ya baru kali ini terjadi. Padahal kalau dibilang setiap hari beliau ini wirawiri pulang pergi, tidak ada apa-apa, lancar-lancar saja ya. Tapi suatu ketika di hari itu, nenek saya ini ketika selesai bertani ingin pulang dari gubuknya yang ada di pinggir hutan itu, pulang itu setelah asar ya. Sebenarnya untuk mencapai perumahan penduduk itu jalan kaki cukup sekitar 10 sampai 15 menit itu sudah kelihatan rumah di pinggir hutan ya, rumah-rumah desa itu. Nah, tapi kali itu nenek saya mengalami hal yang aneh. Katanya beliau itu sudah jalan kaki sekitar 1 jam lebih, mulai dari gubuknya ke rumah warga itu nggak kelihatan sama sekali rumah warga, padahal biasanya itu cuma 10 menit. Tolong ini mah langganan yuk, abis langganan nyalain lonceng sebelah sini, cakep kan? Ya udah. Ya memang agak aneh juga, padahal itu jalur yang biasanya dilalui oleh nenek saya. Dia pengen balik alias pulang, tapi nggak ketemu rumah orang sama sekali. Yang namanya orang Jawa kuno ya, Jawa kuno, bukan modern. Mereka punya
cara tersendiri atau mungkin kepercayaan sendiri bagaimana cara mengatasi ketika terjadi tersesat seperti itu, disesatkan ya. Kalau dibilang tersesat itu kan, tersesat itu tidak sengaja sesat, itu tersesat. Nah kalau ini ya tidak sengaja benar, tapi ada faktor X yang mempengaruhi terjadi sesat ini. Ya dipercayai kalau orang dulu itu tersesat macam ini itu namanya disesatkan penunggu hutan ya, yang iseng-iseng itu. Sehingga kalau nenek saya ambil tindakan itu sesuai kepercayaan dan pengetahuan Jawa kuno ya, nenek saya ya. Ini saya tidak bisa memaksakan kepada teman-teman generasi sekarang untuk mempercayai teknik ini. Cuma ini saya sekedar menceritakan dan menyampaikan yang dilakukan nenek saya, yaitu melepas. Soalnya gini, nenek saya itu udah yakin bahwasanya dia itu tidak tersesat karena tidak tahu, tapi karena disesatkan oleh makhluk yang ada di sana. Akhirnya nenek saya itu buka seluruh bajunya, baju ya, kalau dibilang nenek saya itu ketika itu memakai BH ya, BH, kaos oblong, terus ya dalman ya, kalau bilangnya sempak ya, sama jangan dibayangkan guys, mau nenek zaman dulu, sama bukan pakai celana, itu pakai jarik ya, jarik ya. Kalau orang dulu kan makanya yang seperti itu pakaiannya. Kemudian dilepas semua. Nah kalau tindakan yang dilakukan setelah dilepas itu yaitu membalik semua pakaian tersebut ya, dibalik, yang terus dipakai lagi, yang di dalam itu dipakai di luar. Jadi tahulah ya kalau kayak orang pakai kaos kebalik itu kan ada nggak sengaja. Nah itu dengan sengaja dibalik semuanya, mulai dalaman sampai luaran. Nah ketika itu setelah dipakai terbalik seperti itu, beliau jalan lagi ke arah yang sekiranya benar. Jalan baru beberapa menit ya, itu udah kelihatan rumah yang paling pinggir hutan yang biasanya beliau lewati itu langsung kelihatan. Iya, secara nalar nggak masuk akal ya. Jadi tapi kalau dirunut lagi, namanya ini entah budaya apa enggak ya, intinya apa namanya, usaha ikhtiar difilosofikan lah. Beliau membalik namanya pakaian di badannya dengan tujuan badannya ini pengen balik, atau kalau bisa dikatakan balik itu kalau bahasa Indonesianya, kalau di Jawa itu artinya kan bisa pulang gitu, pulang pergi, berangkat balik, itu seperti itu. Jadi maksudnya itu beliau ini ingin balik itu loh, balik ke rumah. Nah ini kalau secara nalarnya orang sekarang mungkin tidak ada yang seperti ini, tidak masuk. Tapi nyatanya hal seperti ini ketika genting, yang dimana kegentingan ini tidak masuk nalar, kan disesatkan itu sebenarnya tidak masuk nalar ya. Jalur yang biasanya apal jadi nggak apal, nggak masuk kan, nggak nalar kan. Tolong ini Pak, langganan yuk. Abis langganan nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Ya, kalau memang terpaksa, ini saran saya kepada teman-teman, mungkin pengetahuan seperti ini yang di luar nalar seperti ini juga ya worth it lah untuk dicoba ya. Ya untuk hasil ya namanya kita ikhtiar ya, dengan keadaan darurat seperti itu ya biarlah Tuhan aja yang menilai. Jadi teman-teman,
ini sekedar solusi buat teman-teman yang mungkin tersesat di alam liar, entah itu hutan, entah itu gunung. Metode ini mungkin bisa dipakai, mungkin loh ya, tapi ya selama saya rasa tidak merugikan Anda sekalian, ya bisalah dicoba. Jadi teman-teman kalau tersesat di hutan, gunung, tempat-tempat yang seperti itu, mungkin bisa dicoba dengan membalikkan pakaian, seluruh pakaian, dengan anggap sebagai kode alam bahwasanya ini kita pengen pulang. Oke, itu aja yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan, coba ditaruh di kolom komentar. Apapun kritik dan saran, saya siap menerima. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel Randy C selanjutnya. Selamat malam.